kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada Saat ini kelompok kami akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara itu selanjutnya akan dipakai sebagai pandangan dan visi bangsa tersebut untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Wawasan Nusantara sering dikaitkan dengan ideologi dan konstitusional, yakni cara pandang dan sikap bangsa Indonesia dalam mengenal diri dan bentuk geografisnya dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, hakikat wawasan Nusantara. Pada hakikatnya, wawasan Nusantara adalah cara pandang yang utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional tanpa menghilangkan kepentingan kelompok, individu, dan daerah. Selanjutnya, asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara harus dipatuhi, taati, dipelihara, serta diciptakan agar bisa mewujudkan bentuk ketaatan yang bisa menciptakan satu kesepakatan bersama. Asas wawasan Nusantara terdiri atas: pertama, kepentingan bersama; kedua, keadilan; ketiga, kejujuran; keempat, solidaritas; kelima, kerjasama; dan keenam, kesetiaan. Unsur wawasan Nusantara adalah sebagai cara pandang bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara memiliki beberapa aspek atau unsur, yaitu wadah, isi, dan tingkah laku. Wadah merupakan suatu wadah masyarakat Indonesia untuk bernegara dan berbangsa yang meliputi wilayah bangsa Indonesia. Isi merupakan suatu aspirasi bagi bangsa Indonesia yang merupakan juga sebagai tujuan nasional untuk berbangsa dan bernegara. Tingkah laku merupakan suatu tingkah laku bangsa Indonesia untuk bernegara yang mewujudkan suatu tujuan bangsa Indonesia. Fungsi wawasan Nusantara yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakannya, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan. Tujuan wawasan Nusantara yaitu untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah kepentingan lainnya. konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara mempunyai beberapa konsep dasar sebagai suatu cara pandang warga Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Di antaranya adalah yang pertama, konsep persatuan dan kesatuan. Konsep ini mengandung makna bahwa adanya wawasan Nusantara bertujuan untuk memperkuat nilai persatuan dan kesatuan antar suku bangsa di Indonesia. Kedua, konsep berbangsa atau kebangsaan. Konsep ini mengandung makna bahwa negara ini terdiri dari berbagai komponen bangsa atau suku. Yang ketiga, konsep Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa Indonesia mempunyai beragam budaya dan masyarakat yang latar belakangnya berbeda-beda. Keempat, konsep negara kepulauan, di mana Indonesia merupakan negara kepulauan. Konsepnya adalah lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau. Kelima, konsep geopolitik. Geopolitik ini mengandung makna mengajak seluruh komponen warga Indonesia untuk memiliki pengetahuan dan persepsi tentang letak geografis Indonesia yang strategis. Implementasi wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara harus tercermin dalam pola pikir,
bersikap hingga perbuatan. Pada dasarnya, penerapan wawasan Nusantara bisa dilakukan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat dan bernegara, baik di bidang sosial, budaya, politik, maupun ekonomi. Yang pertama, dalam bidang sosial dan budaya, menciptakan laku batinia dan lahiriah dalam menghadapi keragaman sosial masyarakat dan dalam kebudayaan Indonesia. Kedua, bidang politik, yaitu menciptakan iklim perpolitikan di Indonesia yang dingin dan bermartabat sebagaimana yang telah tertera dalam undang-undang tentang pemilu dan penyelenggaraan kenegaraan lainnya. Ketiga, dalam bidang ekonomi, yaitu senantiasa warga Indonesia berusaha memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki dengan sebaik mungkin, serta tetap menjaga kelestarian. Yang keempat, dalam bidang keamanan dan ketahanan nasional, yaitu senantiasa menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta membentuk sikap rela membela tanah air. Bentuk penerapan wawasan Nusantara di Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia dengan melihat dari berbagai aspek, mulai dari sosial, ekonomi, politik, budaya, hingga pertahanan dan keamanan, merupakan dasar bagi bangsa Indonesia untuk menyelesaikan beberapa masalah yang terjadi di Indonesia. Selain itu, juga untuk mengatasi ancaman yang muncul dari dalam maupun luar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh konsep pemahaman wawasan Nusantara. Ada dua konsep dasar tentang pemahaman wawasan Nusantara. Pertama disebut dengan Trigatra, yang di dalamnya meliputi geografis, yaitu pengetahuan tentang lokasi Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra. Kedua, demografis, yaitu pengetahuan tentang jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk Indonesia yang terbesar di seantero Nusantara, bahkan dunia melalui komunitas diaspora. Ketiga, strategis, yaitu pengetahuan tentang kekayaan sumber daya alam yang terbentang secara vertikal dan horizontal dari atmosfer sampai dasar laut, dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua yaitu Pancagatra, yang di dalamnya terkandung ideologi, yaitu pengetahuan yang mendalam dan menyeluruh tentang Pancasila, meliputi butir-butir nilai-nilai, makna, dan implementasinya. Kedua, politik, yaitu mengetahui tentang relasi kekuasaan dan kebijakan publik yang dibuat oleh orang-orang yang memiliki jabatan. Selanjutnya, ekonomi, yaitu pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya untuk dijadikan komoditas yang dapat dinikmati seadil-adilnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya, sosial budaya, yaitu pengetahuan tentang keragaman budaya serta nilai-nilainya yang membentuk suatu kesatuan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya, pertahanan dan keamanan, yaitu pengetahuan tentang pentingnya menjaga keutuhan bangsa Indonesia dari ancaman baik dalam maupun luar negeri, dari asing ataupun bangsa sendiri.